Berhan, aku kemarin diajak paman ke Pontianak naik pesawat terbang. Di tengah perjalanan cuaca sangat buruk. Para penumpang diminta duduk di tempatnya menggunakan sabuk pengaman. Tahu nggak, pesawat naik turun di awan-awan. Aku takut sekali. Pasti pilot dan awak kabin akan panik. Tapi di saat badai itulah keahlian seorang pilot terbukti. Pikir-pikir analoginya, bukti anugerah seorang percaya akan terlihat dengan jelas pada saat badai kesusahan. Aku sangat kagum di ayat 61 di tengah hujatan dan cemooh. Semua kebohongan yang dilontarkan kepada Yesus tetap membuat dia diam atau tidak menjawab apapun. Wah, aku merinding. Kok bisa ya? Yuk penjelasan selengkapnya. Halo adik-adik, kita akan melanjutkan petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami menyerahkan hati kami untuk Tuhan sucikan dan kuduskan untuk menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dibawa untuk menghadap kelompok Sanhedrin untuk diadili, dan Tuhan Yesus dibawa dengan tangan yang terbelenggu. Adik-adik, waktu itu menjadi waktu kemenangan bagi kelompok Sanhedrin, yaitu para pemuka agama orang Yahudi itu. Mengapa? Karena keputusan mereka untuk membunuh Tuhan Yesus sebentar lagi akan terlaksana. Pertanyaannya, mengapakah orang-orang itu, kelompok Sanhedrin, kelompok pemuka agama Yahudi itu sangat membenci Tuhan Yesus? Karena mereka merasa terancam oleh berbagai pengajaran Tuhan Yesus. Mereka merasa posisi mereka sebagai pemuka agama tidak dihargai lagi oleh karena Tuhan Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang mengkritik cara hidup mereka. Untuk itulah mereka menyuruh sejumlah orang untuk menjadi saksi yang melawan Tuhan Yesus agar mereka dapat menjerat Tuhan Yesus dengan hukuman mati. Tentu saja apa yang menjadi kesaksian mereka adalah kesaksian-kesaksian palsu. Mengapa? Karena orang-orang Sanhedrin itu meminta sejumlah orang yang menjadi saksi ini mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret itu melawan hukum Musa, melawan hukum Taurat. Karena Yesus dari Nazaret itu melawan hukum Musa, melawan hukum Taurat, tentulah dia seorang pengacau, dia seorang pembunuh, dia seorang perampok, dia adalah musuh orang Yahudi. Untuk itulah Yesus itu harus dihukum mati. Adik-adik, maka tampillah orang-orang yang telah diutus, telah dibayar oleh orang-orang Sanhedrin menjadi saksi. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Tetapi kesaksian satu dengan kesaksian yang lain tidak sesuai. Bahkan saling bertolak belakang. Sehingga mereka tidak dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus bersalah. Bahkan ada yang mengatakan demikian. Aku pernah dengar bahwa Yesus ini mau merobohkan bait suci. Kemudian dia mau membangun kembali dalam waktu 3 hari. Itu yang dikatakannya. Adik-adik, dalam kesaksian ini pun tidak hanya satu orang yang bersaksi. Tetapi yang satu berkata begini, yang satu berkata begitu. Sehingga tidak sesuai satu dengan yang lain. Dan mereka pun tetap tidak dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus bersalah. Imam besar yang pada waktu itu memimpin jalannya pengadilan menjadi terheran-heran karena Tuhan Yesus hanya diam. Tuhan Yesus tidak memberikan jawaban sama sekali akan tuduhan-tuduhan itu, adik-adik. Tuhan Yesus tidak memberikan tanggapan, jawaban, respon sama sekali. Adik-adik, akankah kita belajar dari sikap Tuhan Yesus ini?
Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jika ada orang yang memfitnah kita dan berkata-kata yang tidak benar tentang kita, sepanjang kita taat akan firman Tuhan, sepanjang kita hidup kudus, suci di hadapan Tuhan, tidak perlu kita memberikan jawaban. Karena mereka nanti semua akan malu dengan sendirinya. Karena apa yang mereka katakan tentang kita tidaklah benar. Adik-adik, imam besar menjadi gusar. Mengapakah kok Yesus ini diam saja? Makanya dia kemudian bertanya kepada Tuhan Yesus, "Hei Yesus, tidakkah engkau mau menjawab semua tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadamu?" Tuhan Yesus tetap tidak mau menjawab. Tuhan Yesus tetap diam saja. Itu membuat imam besar semakin gusar. Makanya kemudian dia bertanya, "Hei Yesus, apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji itu?" Kali ini Tuhan Yesus mau menjawab. Mengapa? Tuhan Yesus mau menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus berkata kepada imam besar itu, "Akulah dia, dan kau akan melihat anak manusia akan duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa, dan ia akan datang dengan awan-awan." Adik-adik, mendengar kebenaran ini, kemudian imam besar itu mengoyakkan bajunya dan berkata, "Hai saudara-saudara, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengar hujatnya. Kita telah mendengar bahwa dia melawan Allah yang kudus. Untuk orang yang seperti ini, apakah hukuman yang cocok bagi dia? Apakah hukuman yang tepat bagi dia?" Dan orang banyak itu menjawab, "Hukuman mati." Adik-adik, ketika mendengar kebenaran, mereka tidak mau menerimanya. Justru mereka menjadi marah. Mengapa? Karena kebencian telah menguasai mereka, menguasai seluruh hidup mereka. Sehingga apa yang mereka pikirkan hanyalah hukuman mati untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita dari sini melihat betapa sulitnya, betapa beratnya Tuhan Yesus untuk menyatakan kerajaan anugerahnya. Kerajaan anugerah yang penuh dengan kemuliaan bukan karena pernyataan kuasa yang besar, namun kerajaan anugerah yang penuh kemuliaan karena menyatakan cinta kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegar menegakkan itu semua, karena itulah jalan yang dikehendaki Allah. Bukankah ini menjadi sebuah pelajaran juga untuk kita, adik-adik? Tuhan memanggil kita untuk menyatakan kasih Allah kepada banyak orang. Dan kita harus menyatakannya. Walaupun mungkin ketika kita menyatakannya, kita akan mengalami berbagai-bagai kesulitan. Kiranya Tuhan menolong menguatkan kita untuk menjadi saksinya yang setia. Menyatakan kasih Allah di dalam setiap kesulitan, di dalam sepanjang hidup kita, untuk membawa banyak orang mengenal Kristus. Kiranya petualangan kita kali ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena Engkau berkenan memberikan teladan kepada kami di dalam Kristus Tuhan. Untuk kami tinggal tenang di dalam kebenaran, walaupun kami menghadapi kesulitan. Kami tidak perlu berespon. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami teladan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa, agar mereka mengenal Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh benar-benar menyerahkan hidup kami, boleh Tuhan pakai, sehingga banyak orang mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kami. Terpujilah kiranya nama-Mu, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bel, ternyata banyak orang pandai, berpendidikan tinggi, tapi sikapnya tidak terpuji. Masa sih? Orang pandai harusnya matanya terbuka lebar, serta membimbing orang ke jalan yang benar. Idealnya memang begitu, namun banyak yang sebaliknya. Maka kita harus seperti jemaat mula-mula di Berea, yang menerima firman dengan segala kerelaan hati, serta setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah ajaran yang terima itu benar atau salah. Wah, kita banget tuh. Jangan sombong loh. Mari kita waspada,
terbuka untuk dikoreksi firman-Nya yang besok sampai pada Markus 14 ayat 66 sampai 72. I agree, tolonglah kami ya Tuhan.